warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang budiman yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim berkata, ya, aku percaya. Akan tetapi agar supaya hatiku menjadi tenang, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, ambillah olehmu 4 ekor burung, kemudian potonglah di dekatmu, dan selanjutnya taruhlah bagian dari burung-burung itu di atas beberapa gunung. Maka panggil, tentu burung-burung itu akan datang kepadamu dengan cepat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu maha mampu lagi bijaksana. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Al-Hasan berkata bahawa sebabnya Nabi Ibrahim bertanya demikian karena dia melewati bangkai binatang. Ibnu Jurai menegaskan bangkai himar di tepi laut. Nabi Ibrahim melihat bangkai itu sudah dimakan oleh binatang laut dan darat. Apabila air laut pasang, maka datanglah ikan-ikan besar dan binatang laut lainnya makan bangkai itu, sedang tercecer turut hanyut ke laut. Apabila air laut surut, maka datanglah binatang-binatang buas juga makan bangkai itu, sedang yang tercecer larut campur dengan debu. Apabila binatang-binatang buas itu pergi, burung-burung pun berdatangan dan makan bangkai itu, sedang yang tercecer terbawa terbang, makan tertiup oleh angin di udara. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui yang demikian itu, kagumlah dia seraya berkata, Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan bangkai itu agar supaya aku mengetahui dan bertambah yakin. Maka Allah mencelanya, apakah kamu tidak percaya? Kata Nabi Ibrahim, ya, aku percaya. Akan tetapi agar supaya hatiku menjadi tenang, karena mengetahui dan menyaksikan dengan ainul yakin dan hakul yakin. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, ambillah 4 ekor burung. Berkata Mujahid, Nabi Ibrahim mengambil burung merak, ayam jantan, burung merpati dan burung gagak. Ada yang menerangkan itik hijau, gagak hitam, merpati putih dan ayam jantan merah. Kemudian Nabi Ibrahim memotong-motong serta merobek-robek burung itu dan meletakkan bagian potongan-potongan itu di atas gunung. Berkata ahli tafsir, Allah telah menyuruh Nabi Ibrahim agar supaya memotong burung itu dan membersihkan bulunya serta memotong dagingnya, kemudian mencampurkan bulunya, darahnya dan dagingnya. Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Kemudian Allah memerintahkan lagi agar supaya burung-burung tadi dibagi-bagi dan diletakkan di atas beberapa gunung. Mereka para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai bilangan gunung-gunung itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah agar seekor burung dipotong menjadi 4 bagian dan diletakkan di atas 4 gunung. Diterangkan sebuah gunung di sebelah timur, sebuah gunung di sebelah barat, sebuah gunung di sebelah utara, dan sebuah gunung lagi di sebelah selatan. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim membagi-bagi burung-burung yang telah dipotong itu menjadi 7 bagian dan diletakkan di atas 7 gunung, sedang kepala burung-burung itu
dipegang di tangannya. Kemudian Nabi Ibrahim memanggilnya, "Hai burung-burung, mari ke sini." Dengan izin Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan tiap-tiap tetes darah burung itu bisa terbang menuju ke tetes darah yang lain. Tiap-tiap bulu terbang ke bulu yang lain, tiap-tiap tulang terbang ke tulang yang lain, dan tiap-tiap potong daging terbang ke potong daging yang lain. Sedang Nabi Ibrahim AS memperhatikan hal itu sehingga bertemu dan berbentuklah badan-badan burung itu menjadi lengkap di udara tanpa kepala dan terbang dengan cepat menuju ke kepalanya masing-masing. Maka ketika burung-burung itu terbang, kepalanya pun terbang, dan apabila seekor burung telah menyumpai kepalanya, maka mendekatinya. Bila mana bukan kepalanya, dia pun mundur, sehingga tiap-tiap burung mendapatkan kepalanya sendiri-sendiri. Demikianlah firman Allah, "Summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya." Panggillah burung-burung itu, niscaya akan datang kepadamu. Diterangkan bahawa yang dimaksud dengan sa'yan ialah cepat dan meloncat-loncat, dan ada yang menerangkan bahawa sa'yan artinya berjalan-jalan, sebagaimana firman Allah, "Fas'au ila zikrillah." Berjalanlah untuk berzikir kepada Allah atau salat Jumat. Adapun hikmahnya berjalan bukan terbang, karena berjalan itu lebih menghindarkan keraguan-raguan. Sebab kalau terbang bisa disangka bukan burung-burung yang semula, sedang kaki-kakinya tidak lengkap sehat. Ada juga yang mengatakan bahawa sa'yan berarti terbang. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu maha mampu lagi maha bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.